Jika Buya, Astagfirullahaladzim, saya berdosa Buya. Karena beberapa hari ini setiap pagi orang tua saya selalu cekcok Buya. Saya sebagai anak sudah muak dengan keadaan di rumah. Sampai terlontar ucapan saya kepada mereka, kalau memang sudah tidak sepaham dan sependapat lagi, urus sajalah surat cerai biar jelas hidup masing-masing lagi. Daripada kami anak-anak ma abah yang jadi korban, makan hati mental kami bermasalah jadinya. Apa yang harus saya lakukan Buya agar keluarga saya tenang dan damai? Amalan apa yang harus kami kerjakan supaya Allah memaafkan kami? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Sebagai orang tua memang bersama bertambahnya umur tentunya harus sambil belajar. Sebagai orang tua yang baik dan benar, di antaranya memberi suri toladan. Suri toladan apa yang diberikan oleh bapak dan ibu yang setiap saat berantem? Anda harus berpikir kalau Anda termasuk golongan yang sering berantem di depan anaknya. Keras hati Anda, keras kepala Anda. Anda akan mengajari anak Anda untuk seperti Anda. Kalau Anda sering marah kepada istri atau istri marah kepada suami di depan sang anak, sebenarnya Anda mengajari. Bahkan mengajari kurang ajar. Sehingga anak bisa-bisa tidak menghargai orang tuanya pada akhirnya. Maka Anda rugi karena Anda punya anak durhaka, bakat durhaka, dan Anda yang mengajarinya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri bagaimana Nabi mendidik di saat ada seseorang berselisih antara suami istri gak patuh. Id'iduhunna. Suruh nasihati. Disawahjuruhunna fil madaji. Di saat harus ngediami tidak ngomong itu. Wajuruhunna. Itu di dalam kamar saja. Di luar seolah-olah gak ada apa-apa. Hanya di kamar saja tidur sana. Jangan sampai anak itu tahu maksudnya kalau orang tuanya bermasalah. Akan tapi sekarang anaknya disuguhi setiap hari tontonan berantemnya sang suami dan istri. Na'udzubillah. Tapi anaknya khawatir dia mentalnya benar. Ini orang tuanya sudah mentalnya nggak benar dulu ini. Harus benah dulu, harus berobat ya. Jangan beri contoh yang jelek kepada anak. Jadi para orang tua kalau bermasalahnya ditahan. Pandang anak dengan kasih sayang. Kalau ingin emosi, kalau marah emosi dengan suami atau istri, lihat ada anak. Harus belajar, berusaha. Kalau ternyata nggak kuat berarti Anda bermasalah mental Anda. Bukankah anak Anda adalah buah hati Anda, orang yang sangat Anda sayangi? Akankah Anda rusak dia dengan cara Anda berinteraksi dengan pasangan? Biar meniru kejelekan? Nggak mungkin kan? Kalau Anda masih membiarkan begitu berarti Anda sakit. Mental Anda yang sakit. Memberikan tontonan yang jelek kepada anaknya, mental Anda sakit, Anda harus berobat. Kemudian di sisi lain sang anak, kalau lihat orang tuanya semacam itu, ya tetap berusaha. Tapi harus segera dia merenungi agar dia tidak masuk dalam kekesalan yang berlebihan sampai sampai mental yang sebagainya atau depresi dan sebagainya. Maka Anda harus waspada sebagai seorang anak. Jadi penengah yang baik, Anda punya pahala besar untuk mempertemukan dua orang tua. Pertama, kesabaran dalam diri Anda. Anda tahu orang tua Anda semacam itu, sudah selagi Anda tahu semacam itu, Anda harus mencoba menanamkan diri Anda itu adalah tameng ilmu kebal. Sudah tahu begitu orang tua saya. Memang ibu saya begitu, ayah saya itu, mau gimana lagi? Nanti saya tambah stres kalau saya pusing-pusing. Yang jelas tugas saya adalah mendamaikan. Kalau tidak damai, saya mendamaikan lagi. Kalau tidak damai, saya damaikan lagi. Sampai kapan? Sampai saya mati atau beliau wafat. Nggak ada batas untuk mendamaikannya. Dan itu pahala besar. Kemudian di saat kesal pada puncaknya sampai seorang anak ngomong mending cerai saja daripada begini terus. Mungkin Anda harus tarik kalimat ini. Sebab perceraian bukan jaminan itu hal yang baik. Tapi diupayakan dulu deh untuk damai. Caranya bagaimana? Sudahlah, kalau cerai jangan. Mungkin ibunya di rumah abang Anda, sang ayah di rumah Anda. Dijauhin dulu deh. Kemudian sambil ngobrol. Sebab kalau masih dekat itu emosi yang terpancing. Ngelihat ibunya, ngelihat istrinya bikin marah lagi. Terus istrinya itu marah. Dipisah. Dipisah dulu, jangan bercerai dulu, biar belajar. Dipisah. Kalau ternyata dipisah, masih belum bisa ketemu, biarkan sampai dia sadar. Tapi kalau langsung suruh mencerai, Anda akan menyesal nanti.
Kalau cerai itu pisah. Kalau begini, kalau dipisah begini, pisah tempat, di saat rindu bisa kembali. Atau Anda kontrakkan kalau nggak bisa. Ini termasuk bakti Anda. Bapak dikontrakkan tinggal dengan Anda, ibu kontrakkan tempat sendiri. Adik Anda yang nemeni, kakak Anda yang nemeni. Semuanya mencoba merayu bagaimana hidup yang baik dan sebagainya. Barangkali dengan begitu mental bapak ibu yang sakit tadi akan perlahan akan hilang. Koreng mentalnya itu akan semakin sembuh, nanti akan normal. Bisa bertemu dalam kerinduan. Jangan langsung disuruh cerai. Seperti itu artinya, tetap ada upaya-upaya dari anak, tapi ingat, di saat ada permasalahan rumah tangga, jangan buru-buru, solusinya adalah perceraian. Perceraian itu adalah seperti amputasi dalam, kalau ada orang punya tangan yang bermasalah, itu amputasi itu adalah terakhir. Operasi, terakhir, kalau sudah nggak bisa begini-begini, baru itu. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam melakukan kebaikan. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya. Rumah tangga indah, orang tua kita indah, anak-anak kita indah, saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Hamba Allah dari Jawa Barat. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya mengenai wukuf di Padang Arafah. Itu ada titipan pertanyaan, bagaimana pas ketika kita wukuf di Padang Arafah memetik daun yang tumbuh di Padang Arafah Buya. Nah itu kalau misalkan tidak dibayar damnya di sana, apa harus diganti di sini atau gimana Buya? Mungkin baik. Itu aja pertanyaannya. Secara umum, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum bukan itu saja. Hal-hal yang harus dibayar di sana, ternyata kalau tidak dibayar kita sampai di sini, bagaimana? Sampai di sini, oh ada yang ketinggalan. Saya melanggar ini, saya potong kuku, potong rambut, segala macam, bagaimana? Maka sebisa mungkin bayarnya di sana dititipkan orang yang ke sana. Mudah, nah, hari ini nggak susah. Kecuali memang nggak mungkin terputus atau hidupnya di mana. Jadi tetap harus dibayar. Karena hendaknya diberikan kepada orang yang ada di sana. Termasuk korban apa tuh di sana. Nah, baru nanti dibawa ke tempat lain di saat misalnya kayak sembelihannya berlebihan dan sebagainya. Karena takut busuk dan sebagainya, baru dikalengin dibawa ke tempat lain. Pada dasarnya hendak di sana. Untuk di sana. Dibayarkan di sana. Jadi bayarnya di sana dikirim transfer atau lewat travel atau sebagainya. Jadi nggak susah di hari ini.